من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan atau perintah ibadah salat maghrib bersama berjamaah. Semoga ini menjadi amalan kita dan tentunya di amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jemaah sekalian, seperti tadi disampaikan di sebelum salat maghrib, biasanya insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita fikih pada mazhab yang intinya semoga dengan pembahasan kajian ini kita memahami bahwasanya ibadah kita khususnya sholat pembahasan saat ini apakah sudah sesuai dengan contoh yang disampaikan atau diberikan oleh Rasulullah SAW, ataupun apakah kita ada perbedaan dengan saudara kita dalam beribadah, mungkin perbedaan yang cukup kaget, kita terkaget. Nah, untuk itu semoga dengan pembahasan ini kita tidak terlalu kaget karena ada pemahaman-pemahaman ataupun mazhab-mazhab yang lain yang mungkin akan berbeda dalam beribadahnya, sehingga dengan pengertian di sini kita bisa mentoleransi atau bisa memahami bahwasanya ada cara pandang yang berbeda dengan hadis yang berbeda yang mungkin kita tidak mengetahui. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti kajian ini bersama Pak Ustaz Muhammad Abdul Wahab SCMHI. Untuk itu Pak Ustaz saya persilakan. Bisa betul. Ini udah Salah kali ini ya. coba dipindah. DMI WGA nya kabel DMI ya langsung lah ulang. Ini transfer hadir lagi ya? Mana? ADMI iya Nggak ada. Ini pakai ini kita. Kemarin bisa ya? Jalan aja. Sambil menunggu kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tadi Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebelumnya lah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Masjidil Ikhlas Villa Dagotal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bermudzakarah mempelajari ilmu syariat sebagai salah satu kewajiban sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan kepada seluruh umatnya
dengan harapan kita juga termasuk dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih salat ya. Yang kemarin kita sudah sampai masuk ke ruku kemudian i'tidal. Artinya malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang kunut ya, kunut subuh. Bagaimana kemudian khilafiyah atau perdebatan di antara para ulama terkait dengan kunut subuh ini ya. Bagaimana pemaknaan fikihnya ya. Dan sekaligus nanti kita akan juga mengambil pelajaran dari para ulama tentang bagaimana menyikapi perbedaan. Jadi kita tentu saja mungkin ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Nah, bagaimana kemudian kita mencontoh para ulama dalam hal menyikapi perbedaan. Karena ternyata perbedaan masalah kunut subuh ini bukan hanya sekarang ya. Ini masalah dari dulu ya, dari dulu udah masalah yang sudah selesai dibahas oleh para ulama. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaannya, sekaligus kita akan mempelajari bagaimana dalil masing-masing ya, yang mengatakan kunut itu hukumnya sunnah, apa dalilnya? Yang mengatakan tidak sunnah, apa dalilnya? Jemaah rahimakumullah, kita coba bahas satu persatu hadis-hadis terkait dengan kunut subuh ya. Ini kita mulai dari hadis-hadis yang menyatakan soal apa kunut subuh itu kemudian bid'ah ya, atau tidak ada sunnahnya, apa dalilnya gitu ya. Bagi sebagian ulama yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Ada satu hadis dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'i min al-arab thumma tarakah. Nabi Muhammad SAW itu pernah kunut selama sebulan lamanya setelah ruku untuk mendoakan ya terhadap kezaliman orang-orang yang membunuh utusan Nabi ya. Karena waktu itu Nabi mengutus beberapa orang untuk mengajarkan suatu kabilah membaca Al-Quran ya, mengajarkan agama, ternyata sudah sampai mereka malah dibantai, dibunuh habis ya utusan Rasulullah itu. Kemudian Nabi senantiasa melakukan namanya kunut ya, kunut untuk mendoakan ya supaya dilaknat, supaya diazab oleh orang-orang yang dengan sadisnya membantai utusan Rasulullah itu ya. Maka Nabi kunut sebulan namanya. Nah, setelah itu kemudian Nabi tidak kunut lagi. Oh, berarti Nabi itu kunutnya cuma sebulan. Setelah sebulan Nabi nggak kunut. Oh, berarti tidak ada namanya kunut gitu ya. Nah, itu bagi ulama yang mengatakan kunut subuh hukumnya bid'ah. Tapi dijawab bahwa memang Nabi cuma sebulan kunutnya. Tapi ini bukan kunut subuh. Ini kunut apa namanya, Pak? Kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut untuk, kalau sekarang kan Palestina ini lagi digempur sama orang Yahudi ya. Nah, itu kita bacakan doa kunut nazilah. Kunut untuk mendoakan orang-orang Palestina, mendoakan kehancuran orang-orang Yahudi. Nah, itu namanya kunut nazilah. Nah, kalau kunut nazilah Nabi pernah, memang cuma sebulan. Setelah itu Nabi nggak kunut lagi, tapi itu kunut nazilah ya. Tapi hadis ini dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan kunut subuh tidak ada karena Nabi cuma sebulan, habis itu nggak kunut lagi. Oke, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini juga sama tentang Nabi bahwa pernah kunut ya, mendoakan kehancuran orang-orang yang tadi itu. Kemudian Nabi tidak melanjutkannya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku' fi salatihi syahran yad'u li fulan wa fulan tsumma taraka du'a lahum. Nabi pernah kunut selama sebulan mendoakan kehancuran orang-orang yang membantai utusan Rasulullah, maka Nabi tidak melanjutkan setelah sebulan ya. Sama. Yang ketiga, nah ini ada seorang sahabat atau seorang tabi'in lah itu ya. Ini orang tidak pernah ketemu langsung dengan Rasulullah, tapi bapaknya pernah ketemu langsung. Bapaknya sahabat ya. Nah, namanya Abu Malik Al-Asja'i. Dia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwa min khamsi sinin. Fakanu yaqnutuna fil fajri
qala ay bunayya muhdas. Jadi Abu Malik Al-Asyja'i ini orang Kufah, Pak. Kufah itu di mana sekarang? Kufah itu adanya di Irak kalau sekarang ya. Nah, beliau ini nanya ke bapaknya pernah ketemu Nabi di Irak selama 5 tahun, gitu ya. Artinya dengan sahabat-sahabat Rasulullah pernah ketemu selama 5 tahun. Nanya ke bapaknya, bapakku, engkau kan pernah sholat di hadapan Pak, di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali selama kurang lebih 5 tahun. Ya. Saya mau nanya, mereka itu kalau sholat kunut subuh apa enggak? Gitu ya. Maka apa jawaban bapaknya? Ai bunayya muhdas, wahai anakku, kunut subuh itu diada-adakan, enggak ada itu. Ya, itu kata bapaknya. Jadi bapaknya mengatakan bahwa yang mana dia pernah sholat di belakang Nabi, di belakang 4 khulafaur rasyidin. Anaknya nanya apakah mereka pernah kunut subuh, kata bapaknya enggak ada kok. Itu diada-adakan, itu hal yang baru. Nah, itu kata bapaknya ya. Ini riwayat dari An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi. Gitu. Nah ini hadis dipakai, oh berarti nggak ada kunut subuh. Nah, karena ada informasi dari salah seorang sahabat yang dia pernah sholat di belakang Rasulullah, bahkan di belakang 4 sahabat lainnya, dan dia mengatakan tidak ada yang kunut subuh. Oke, ini dalil yang ketiga bagi ulama yang mengatakan tidak ada kunut subuh ya. Kemudian dalil keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min salatihi. Tapi ini hadisnya hadis dhaif, ya hadis dhaif. Kita lewati aja. Kata hadis ini Nabi tidak pernah kunut dalam satupun dari sholatnya. Ya, tapi ini hadisnya hadis dhaifun jiddan, ya. Dhaif yang banget. Dhaifnya bukan cuma dhaif, tapi dhaif yang lemah banget. Nah, makanya ini tidak bisa jadi dalil. Oke. Nah yang kelima ini juga hadisnya hadis dhaif. Ani Nabi SAW annahu naha anil kunuti fi subhi. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi itu melarang, bahkan melarang. Bukan hanya tidak kunut, tapi Nabi melarang kunut subuh. Itu udah hadis dari Ummu Salamah. Tapi ini riwayatnya riwayat yang dhaif, lemah. Hadisnya hadis yang lemah. Jadi ini juga kita lewat, kita skip ya. Nah itu hadis-hadis yang menjadi dalil buat ulama yang mengatakan tidak ada namanya kunut subuh. Nah sekarang kita pindah ke ulama kedua yang mengatakan kunut itu ada dalilnya atau disunnahkan ya. Pertama apa dalilnya? Dari Anas bin Malik ya, ini dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka. Nabi pernah kunut nazilah selama sebulan lalu tidak melanjutkan, selesai, berhenti. Fa amma fis subhi, adapun kunut subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Jadi hadis yang tadi yang katanya Nabi itu cuma kunut sebulan, memang iya, tapi itu kunut nazilah. Tapi kalau kunut subuh, kata Anas bin Malik, beliau senantiasa melakukan itu sampai beliau wafat. Setiap hari, setiap subuh, Nabi selalu kunut. Kata siapa? Kata sahabat Anas bin Malik. Dan ini hadis sahih. Hadis sahih, Pak ya. Rawahu jama'atu minal hufat wa sahahuhu wa mimman nasu ala sahatihi Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balakhi. Ya, jadi di antara ulama yang menganggap hadis ini sahih, di antaranya ada Imam Al-Balakhi, ya, Imam Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni dan seterusnya. Jadi hadis ini menyatakan bahwa Nabi itu justru senantiasa tiap hari kunut subuh. Makanya Pak, dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu hukumnya apa? Sunnah ab'ad namanya ya. Di sunnah itu ada dua ya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau lupa disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang lupa nggak kunut subuh dalam mazhab Syafi'i diganti dengan sujud sahwi. Karena kunut subuh ini sunnahnya sunnah yang ditekankan. Sebab apa? Ini hadisnya. Bahwa kata Anas bin Malik, Nabi itu senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Rutin setiap subuh ya. Ini hadis sahih. Oke. Walaupun hadis ini dianggap oleh sebagian ulama yang menentang ya kunut subuh sunnah ini
rokat itu hadis-hadis dhaif tuh, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadis-hadis dhaif. Tapi ulama ahli hadis dalam mazhab Syafi'i mengatakan hadis-hadis sahih, ya. Makanya dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dalil kedua dari Awam bin Hamzah, qala sa'altu Aba Utsman al-qunut fi subhi, qala ba'da ruku. Qultu amman, qala an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum. Nah, ini kebalikan dari hadis yang kelompok pertama tadi. Hadis ini mengatakan ada seorang sahabat nanya ke sahabat lainnya, namanya Abu Utsman. Ditanya Abu Utsman tentang qunut subuh, ya. Kapan qunut subuh itu? Ba'da ruku, setelah ruku. Aman, dari siapa engkau belajar qunut subuh? Dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Oh, jadi beda tuh Pak. Jadi ada satu sahabat tadi mengatakan, saya sholat di belakang Nabi, di belakang 4 sahabat lainnya, nggak pernah tuh ada qunut subuh. Tapi dalam hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, justru ada sahabat lain mengatakan, saya melihat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu qunut subuh. Kapan? Setelah ruku. Nah, ini ada 2 riwayat nih Pak, sama-sama sahih nih, ya. Ini unik, ini menarik. Bagaimana nanti Imam Syafi'i mengkompromikan 2 riwayat ini. Ada sahabat mengatakan Nabi itu kunut, ada sahabat mengatakan Nabi itu nggak kunut. Mana yang benar, ya? Nanti kita bahas. Kemudian, nah, bagaimana penjelasan mazhab Syafi'i terkait dalil bid'ah kunut subuh, ya? Bagaimana pembelaan mazhab Syafi'i? Karena tadi kan dituduh kunut subuh itu bid'ah. Ya, bagaimana pembelaan mazhab Syafi'i? Dalil pertama dan dalil kedua tadi, ya. Hadis Anas dan Abu Hurairah bahwa Nabi itu pernah kunut selama sebulan, lalu gak lanjut lagi, berhenti, ya. Fal murad tarkud du'a ala ulaikal kuffar wa la'natuhum faqat la tarku jami'il kunut, ya. Yang dimaksud bahwa Nabi itu pernah kunut sebulan lalu nggak lanjut lagi, itu yang dimaksud adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh. Jadi kalau kunut subuh, ya Nabi terus lakukan sampai Nabi wafat. Nah, itu jawaban yang pertama, ya, terhadap dalil bahwa Nabi itu kunut sih pernah, cuma sebulan doang. Habis itu Nabi nggak pernah kunut lagi. Memang benar, tapi itu kunut nazilah, bukan kunut subuh, Pak, ya. Nah, kemudian ya dikuatkan dengan hadis yang tadi itu bahwa kata Anas, Nabi itu senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Adapun dalil ketiga, jawabannya bagaimana? Bahwa katanya ada sebagian sahabat yang tadi mengatakan kunut subuh tidak ada. Saya pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, Utsman, Ali, mereka semua nggak ada itu kayak kunut subuh. Tapi ada satu sahabat lagi yang mengatakan sebaliknya, justru saya pernah melihat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu semuanya kunut subuh. Mana yang benar? Nah, maka kata Imam Syafi'i begini Pak, ya, bahwa ketika ada 2 informasi yang bertolak belakang, satu mengatakan ada, satu mengatakan tidak ada, maka yang diambil yang mana? Yang diambil yang mengatakan ada dibanding yang mengatakan tidak ada. Kenapa Pak? Karena boleh jadi yang mengatakan tidak ada kunut subuh karena dia nggak tahu aja. Mungkin dia sholatnya di saf paling belakang mungkin gitu, ya, atau mungkin dia sholatnya ya dengar dari orang doang atau gimana. Nah, tapi kalau orang yang mengatakan saya melihat kunut subuh, berarti benar, jangan mungkin bohong. Jadi begini Pak, contoh misalnya, ya, ada dosen bilang ke mahasiswanya, atau ada ini, ada mahasiswa bilang begini, oh kemarin dosen bilang bahwa besok libur kuliah, gitu, ya. Satu si A tuh bilang begitu, dosen bilang kemarin bahwa besok libur, kata si A, ya. Datang si B, enggak kok, enggak ada tuh bilang begitu dosen, kata si B. Dua-duanya jujur Pak, si A ini orangnya jujur, nggak pernah bohong, si B juga orangnya jujur, nggak pernah bohong. Si A bilang dosen bilang besok libur, si B bilang enggak kok, nggak ada tuh bilang begitu dosen. Kira-kira kita menguatkan yang mana tuh Pak informasinya? Dua-duanya orang jujur nih Pak. Ya tentu kita lebih percaya sama si A yang bilang bahwa dosen itu besok mengatakan besok libur. Kenapa? Dia dengar berarti. Tapi si B mengatakan nggak ada kok, boleh jadi dia nggak dengar aja.
Dia nggak bohong, tapi dia nggak denger aja, Pak. Ya, paham nggak? Nah, itu logika madhab Syafi'i. Karena ada dua sahabat yang bilang, satu mengatakan Nabi dan para sahabat nggak pernah kunut subuh, satu mengatakan pernah kunut subuh. Oh, berarti sahabat mengatakan tidak ada kunut, mungkin saja dia nggak tahu. Nah, maka yang diambil adalah pernyataan sahabat mengatakan kunut subuh itu hukumnya sunnah. Itu jawaban dari madhab Syafi'i. Kemudian adapun dalil keempat dan kelima tadi yang Nabi katanya melarang kunut subuh, nah itu hadisnya hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah gitu Pak ya, berarti memang dua-duanya kuat lah Pak ya. Ya, mazhab Syafi'i pun dalilnya kuat karena ada hadis yang tadi ya, kata Anas bin Malik bahwa Nabi itu senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Oke. Jadi, nah karena ada perbedaan riwayat tadi itu, maka ulama empat mazhab beda pendapat dalam masalah kunut subuh. Yang pertama, bahwa kunut subuh tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan. Siapa yang berpendapat seperti itu? Yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sampai mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tidak ada kunut subuh. Tidak boleh kunut subuh, itu mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi itu sekarang adanya di mana? Di Pakistan, Bangladesh, India, sebagian di Turki ada, sebagian di Mesir ada mazhab Hanafi ya. Nah itu memang mazhab Hanafi nggak kunut. Mazhab Hambali boleh sekali-kali, tapi kalau tiap hari makruh. Itu mazhab Hambali ya. Jadi mazhab Hambali boleh sekali-kali, tapi jangan setiap hari. Itu mazhab Hambali. Nah kemudian yang kedua ada riwayat atau ada ulama yang mengatakan hukumnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Ya, itu mazhab Maliki, tapi sebelum ruku. Nah, bedanya mazhab Maliki itu sebelum ruku. Jadi sebelum ruku habis baca surat kunut tuh Pak. Mazhab Maliki itu begitu. Tapi andai pun setelah ruku boleh mazhab Maliki ya. Nah, yang terakhir mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya, kunut subuh hukumnya disunnahkan, bahkan sunnahnya sunnah yang kalau lupa diganti dengan sujud sahwi. Saking sunnahnya itu mazhab Syafi'i ya. Karena tadi ya dalilnya bahwa Nabi senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Jadi ada tiga mazhab terkait kunut subuh. Oke, sekarang misalnya kita pakai mazhab Syafi'i. Misalnya, nah terus doanya bagaimana? Ya, terkait doa kunut bagaimana? Itu diriwayatkan dari Hasan bin Ali, dari cucunya Rasulullah SAW. Qala allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri. Kata Hasan bin Ali, aku diajarkan Rasulullah untuk membacakan doa-doa yang diucapkan ketika witir atau kunut pas witir ya. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika, atau di sini wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu hadis yang diriwayatkan dari Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Nah, apa artinya Pak? Allahumma hadini, ya Allah berikan aku petunjuk, fiman hadait, sebagaimana engkau beri petunjuk pada orang, sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang. Wa'afini fiman afait, berilah aku keselamatan, sebagaimana engkau memberikan keselamatan pada orang yang engkau beri keselamatan. Wa tawallani fiman tawallait, dan pelihara aku ya sebagaimana engkau telah memelihara orang-orang yang engkau pelihara. Wa barik li fima a'tait, berikanlah aku keberkahan pada apa-apa yang engkau berikan kepadaku. Minta keberkahan rezeki. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan takdirmu, keburukan qadokmu ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, karena engkau yang menetapkan dan engkau tidak ditetapkan. Wa innahu la yadhil mawalait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang menjadikan engkau sebagai penolong. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha tinggi dan maha suci engkau wahai Tuhan kami. Nah, ini doa yang dibacakan ketika kunut subuh ya. Kemudian wazadal ulama, kemudian ada ulama yang menambahkan, dan dari doa tadi itu ditambahkan wala ya'izu man adait,
dan tidak akan mulia orang yang memusuhimu gitu ya. Qabla tabarakta rabbana wa ta'ala, sebelum tabarakta rabbana wa ta'ala. Kemudian ditambahkan setelahnya falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa kunut yang diajarkan dalam hadis. Nah, kan biasanya kalau kunut ngangkat tangan, Pak ya. Habis angkat tangan itu, tangannya diapain? Diusap ke wajah atau langsung turun? Biasanya gimana, Pak? Nah, langsung turun. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wa amma mashul wajhi bil yadaini ba'dal farad min ad-du'a in kunna bi raf'i fa fihi wajhani asahuma ada musibabil masih. Jadi terkait mengangkat tangan kemudian mengusapkan ke wajah ketika berdoa kunut, maka pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan. Artinya habis doa begini selesai langsung turun tangannya, tidak diusapkan ke wajah. Itu kalau doa kunut. Itu ya. Nah, uniknya Pak, walaupun ulama tadi beda pendapat, mazhab Hanafi mengatakan bid'ah, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah gitu. Ternyata kalau kita lihat bagaimana penyikapan mereka terhadap perbedaan ini justru sangat luar biasa ya. Misalnya Imam Syafi'i, beliau wafat tahun 204 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah Pak? 1446. Karena kan baru tahun baru ya. Nah berarti 1200 tahun yang lalu ya, Imam Syafi'i wafat itu 1200 tahun yang lalu. Nah beliau pernah berkunjung ke Baghdad. Baghdad itu dulu mazhabnya mazhab Hanafi gitu. Kemudian beliau disuruh jadi imam subuh, diminta jadi imam salat subuh di Baghdad itu ya. Ketika beliau jadi imam salat subuh, beliau tidak kunut. Padahal kan pendapat Imam Syafi'i apa? Sunnah. Tapi ketika beliau jadi imam di Baghdad, yang masyarakatnya mazhab Hanafi, beliau nggak kunut, Pak. Kenapa? Ya, itu karena adaban sebagai bentuk ta'adub, sebagai bentuk toleransi terhadap masyarakat setempat. Beliau tidak memaksakan harus kunut kalau memang masyarakatnya tidak kunut. Nah itu Imam Syafi'i, Pak. Ya, bayangkan imam sebesar Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, ya beliau tetap mau kemudian bertoleransi kepada masyarakat yang masyarakatnya mazhab yang beda mazhab gitu ya. Beliau tidak kunut, tidak memaksakan kalau masyarakat tidak kunut subuh. Nah sebaliknya Imam Ahmad yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah gitu ya, beliau pernah berfatwa ya bahwa kepada muridnya, kalau kamu sholat di belakang imam yang kunut subuh, apa kata Imam Ahmad? Ya, maka fatabi'hu ala kunutihi, ikuti kunutnya, wa amin ala du'aihi, aminkan doanya, kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena itu untuk kemudian menjaga persatuan, menjaga supaya jangan sampai masyarakat gara-gara masalah kunut subuh akhirnya pecah. Jadi Imam Ahmad Pak, yang mengatakan tidak sunnah kunut subuh, beliau menyarankan kepada muridnya, kalau kamu sholat di belakang Imam Syafi'i atau di belakang imam yang kunut subuh, maka ikuti kunut subuh, aminkan doanya, angkat tangannya. Dan jangan sampai malah sengaja bikin beda tuh Pak. Kalau kita sekarang nggak begitu. Kalau kita sekarang pokoknya gimana caranya supaya kelihatan beda gitu Pak. Jadi yang lain misalnya dia nggak kunut, imamnya kunut, dia sengaja bahkan sujud duluan Pak. Wah ini nggak beres Pak ya. Supaya menunjukkan bahwa dia itu beda. Itu justru nggak begitu para ulama Pak. Para ulama justru ketika berbeda justru memperlihatkan supaya mereka sama, ya. Jadi legowo gitu Pak ya. Itu yang kita contoh dari para ulama sebetulnya ya. Kemudian sama ulama yang lain, misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kunut subuh tidak sunnah, bid'ah itu. Tapi beliau berfatwa begini, wa idza fa'ala al-imam ma yasubu fil ijtihad yatsba'uhu al-ma'mum fihi wa in kana huwa la yarahu mislul qunut fil fajri. Jadi kalau imam dan makmum beda mazhab, makmumnya tidak kunut, imamnya kunut, kata Ibnu Taimiyah apa? Maka makmum ikuti saja imam. Kunut ikutan kunut, angkat tangannya, aminkan doanya. Walaupun kita mazhab kita nggak kunut, kata Ibnu Taimiyah. Tapi kalau sholat di belakang imam yang kunut, maka jangan nggak kunut aja, aminkan saja doanya. Itu kata Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Nah, itu Pak, fatwanya begitu.
Nah kalau jatuhnya ke kita, ke orang awam, jadinya ya malah pengen supaya beda caranya gimana gitu ya. Ya, kalau orang yang kunut subuh kan amin amin itu sengaja tidak amin gitu ya. Supaya apa? Supaya beda. Nah, itu ya jangan begitu Pak ya. Oke. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga sama. Ini muridnya Ibnu Taimiyah ya, bahwa boleh kita kemudian mengikuti imam yang kunut subuh walaupun mazhabnya itu tidak kunut subuh. Oke. Nah ini ada kisah menarik antara dua ulama Nusantara. Ada Kiai Idham Khalid, ini orang NU, ada Buya Hamka, ini orang Muhammadiyah. Dulu Pak ya, tahun berapa saya nggak tahu, saya belum lahir mungkin ya, tahun 80-an atau 70-an itu ya. Nah Kiai Idham Khalid sama Buya Hamka itu pernah naik haji bareng, naik kapal Pak, naik kapal laut, bukan naik pesawat, naik kapal laut. Dulu mungkin masih mahal bagaimana gitu ya pesawat. Naik kapal bareng berdua, ya. Otomatis kan di kapal berhari-hari itu Pak. Jadi imamnya gantian, kadang-kadang Kiai Idham Khalid, kadang-kadang Buya Hamka. Nah kalau pas subuh ya, misalnya Buya Hamka yang jadi imam, beliau kan Muhammadiyah. Muhammad itu kan nggak kunut, beliau malah kunut Pak di kapal itu. Kenapa? Menghargai di belakang ada Kiai Idham Khalid yang orang NU yang kunut subuh. Jadi beliau jadi imam, beliau malah kunut. Jarang-jarang tuh Pak lihat Buya Hamka kunut, cuma di kapal itu doang tuh. Kalau di masjid rumahnya nggak kunut. Nah sebaliknya, ketika Kiai Idham Khalid yang jadi imam, beliau malah nggak kunut. Kenapa? Menghargai di belakang ada Buya Hamka yang Muhammadiyah yang nggak kunut, maka beliau nggak kunut. Jadi malah ketukar Pak, siapa yang NU, siapa yang Muhammadiyah gitu ya, ketukar. Nah itulah justru seninya kita berbeda pendapat, kita saling menghargai, jadi damai, akur, rukun. Toh ini masalah khilafiyah, masalah yang memang semua ada dalilnya masing-masing, kita nggak perlu ribut masalah yang ini ya dari dulu sudah beda pendapat ya. Nah ini contoh Pak ya, contoh yang harus kita teladani dari para ulama kita, bagaimana menyikapi perbedaan. Cuma memang biasanya begitu Pak ya, orang main bola pemainnya santai, yang ribut siapa? Supporternya biasanya begitu ya. Jadi biasanya yang ribut tuh orang awamnya, ya ulamanya biasa santai-santai aja gitu. Nah kita harus ikuti, bukan hanya kita ambil ilmunya, tapi juga kita contoh bagaimana adabnya ya, etikanya dan seterusnya. Baik. Jadi ada banyak teladan bagaimana para sahabat, para ulama itu mencontohkan kita ketika berbeda pendapat. Misalnya Ibnu Mas'ud itu berbeda pendapat dengan sahabat Utsman bin Affan. Dalam hal ini Pak, kalau di jalan itu lebih baik qashar apa lebih baik 4 rakaat? Utsman mengatakan lebih baik 4 rakaat karena lebih banyak pahalanya gitu ya. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, lebih baik qashar 2 rakaat. Jadi dua-duanya beda pendapat, sahabat Nabi Pak. Nah suatu saat mereka pernah dalam rombongan perjalanan yang sama. Sholat berjamaah di jalan tuh Pak. Yang jadi imam Utsman bin Affan. Jadi sholat zuhurnya itu 4 rakaat, nggak qashar. Nah Ibnu Mas'ud walaupun beliau berbeda pendapat, beliau tetap menjadi makmum di belakang Utsman, nggak bikin jamaah baru, nggak bikin jamaah tandingan, enggak. Maka saya kan mau qashar, udah bikin jamaah baru, enggak. Tetap berjamaah di belakang Sayyidina Utsman bin Affan yang beliau berpendapat lebih baik 4 rakaat nggak di qashar. Nah itu Pak, ya gimana walaupun beda pendapat, tapi tetap bisa bersatu dalam perbedaan. Beda-beda nggak masalah, yang penting ya kita saling menghargai satu sama lain. Selama pada catatan itu masih dalam wilayah yang dibolehkan kita beda pendapat. Tapi kalau perkara yang sifatnya prinsip ya, yang memang ya, itu hal yang fundamental dalam agama, ya itu nggak boleh beda pendapat ya. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu, ya nggak boleh ada yang bilang, oh kalau menurut saya sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Nah itu jelas itu nggak bisa dianggap ya, itu udah menyimpang kalau gitu ya. Tapi masalah yang memang boleh beda pendapat, ya kita saling menghargai satu sama lain. Baik, ya kayak yang saya ceritakan juga ya, Imam Masjidil Haram itu pernah diundang kemana? Ke Istiqlal tahun 2014. Ke Istiqlal, jadi imam sholat Jumat. Syekh Sudais ya namanya.
Saya sudah sini kalau di Masjidil Haram beliau jadi imam sholat itu baca bismillahnya pelan. Yang kerasnya langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya pelan, enggak kedengeran. Karena mazhabnya Hambali. Karena mazhab Hambali itu bismillahnya pelan. Ketika beliau diundang ke Istiqlal jadi imam sholat Jumat tahun 2014, ya, beliau tiba-tiba baca bismillahnya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang pada kaget itu. Padahal biasanya kalau di Masjidil Haram bismillahnya pelan. Kok kenapa di Istiqlal jadi kencang baca bismillahnya? Nah, jangan-jangan pindah mazhab tuh. Ternyata bukan pindah mazhab, Pak. Beliau menghargai masyarakat di Indonesia yang kebanyakan mazhab Syafi'i, yang mana kalau baca bismillahnya itu dikeraskan. Jadi beliau menghargai itu, Pak. Itu sikap ulama yang beneran itu begitu, Pak. Kita kalau ke Saudi, Pak, imamnya nggak kunut, ya kita jangan kerajinan kunut sendirian tuh, Pak. Padahal emang nggak kunut, kita angkat sendiri, Pak, gitu ya. Ya jangan, ya nggak usah kunut, ikutin aja. Jangan kayak teman saya. Teman saya pernah ke Pakistan. Pakistan itu mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau baca amin pelan baca aminnya. Nah ini teman saya nggak tahu, Pak, di sana berjamaah di belakang atau sama orang-orang Pakistan. Ketika walau dolin dia amin sendirian, kencang lagi, Pak, itu aminnya. Yang lain nggak ada yang amin tuh, Pak. Akhirnya kan dipelototin sama orang-orang Pakistan itu. Jadi ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau masyarakatnya mazhab Hanafi, ya kita ikutin aja mazhab Hanafi, ya. Kalau di sini mazhab Syafi'i, ikutin aja mazhab Syafi'i. Di Saudi mazhab Hambali, ikutin aja mazhab Hambali. Jangan kemudian kita memaksakan pendapat yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di suatu tempat. Nantinya akan jadi keributan, Pak. Ya, itu kita harus paham masalah khilafiyah begini, Pak, supaya ya kita meminimalisir adanya ribut gara-gara hal yang tidak perlu sebetulnya, Pak. Tidak perlu diributkan, ya. Makanya ini perlu kita pahami, ada satu kaidah mengatakan tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan. Tapi harus mengingkari perkara yang keharamannya sudah disepakati. Artinya begini, Pak. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang, ya, kalau itu masih khilafiyah, masih beda pendapat. Kita nggak kunut, orang lain kunut. Kemudian kita salahkan, ente itu salah, yang benar itu tidak boleh kunut. Ya, tidak boleh itu, Pak. Mengingkari orang yang beda pendapat dalam masalah yang khilafiyah itu nggak boleh. Tapi kalau udah sepakat itu haram, baru kita wajib mengingatkan. Ada orang main judi, ya jelas kita ingatkan, jangan main judi, haram itu. Semua ulama mengatakan judi itu haram. Tidak ada ulama mengatakan judi itu halal. Tapi kalau perkara yang khilafiyah, misalnya ada yang maulidan, ada yang nggak maulidan. Kemudian yang nggak maulidan datang tuh ke acara maulidan, diobrak-abrik tuh acaranya, Pak, ya, ubar-ubar, ini bid'ah segala macam. Itu nggak boleh, kata Imam Suyuti, Pak. Ya biarkan itu masing-masing dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang kita dakwahnya salah sasaran, Pak. Yang kita dakwahi itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang haramnya itu sepakat. Ya, jangan dakwah kepada orang yang beda mazhab, jangan. Misalnya tadi ada kunut, ada yang nggak kunut, ribut. Yang senang yang nggak sholat subuh, Pak. Mendingan saya nggak sholat subuh. Tuh yang sholat pada berantem, katanya, gara-gara kunut. Mendingan nggak sholat sekalian. Nah itu. Jadi yang kita dakwahi bukan orang yang beda masalah kunut. Yang kita dakwahi adalah orang yang nggak sholat subuh. Itu yang kita dakwahi, gitu, Pak. Nah jadi jangan salah sasaran untuk dakwah kita, Pak, ya. Kemudian nah ini ada satu quote menarik juga, kata Ibnu Arabi, ya, beliau mengatakan orang yang berilmu itu belum matang ilmunya kalau masih fanatik. Jadi kalau masih bilang pendapat saya paling benar, yang lain pasti salah, berarti ilmunya belum matang. Itu kata Ibnu Arabi. Jadi supaya ilmunya matang gimana? Ya belajar terus, Pak, ngaji terus, supaya ilmunya nggak setengah. Karena kata para ulama, lebih berbahaya orang yang berilmu tapi ilmunya setengah daripada orang yang nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena orang yang nggak tahu, dia tahu bahwa dia nggak tahu. Dikasih tahu yang benar, dia akan terima. Tapi kalau orang yang merasa sudah tahu, padahal dia tahunya cuma setengah, dikasih tahu yang benar, dia malah ngeyel karena merasa dia
tahu. Nah itu yang lebih bahaya. Jadi lebih baik nggak tahu sama sekali daripada tahu tapi cuma setengah. Karena kalau tahu cuma setengah, dikasih tahu dia ngeyel. Tapi kalau yang nggak tahu sama sekali ya dia terima-terima aja, karena dia merasa nggak tahu. Nah gitu Pak ya. Jadi orang kok sedikit-sedikit kamu salah, sesat sebetulnya itu berarti tandanya kata Ibnu Arabi ilmunya belum matang. Masih mangkal Pak, kalau buah itu masih mangkal ya. Nah biar matang ya terus ngaji Pak. Insya Allah kalau kita terus ngaji, lama-lama kita akan wawasan kita akan semakin luas, jadi semakin kita bisa menghargai pendapat orang lain. Baik. Juga tidak ada namanya nahi mungkar dalam masalah khilafiyah ya. Tidak boleh nahi mungkar dalam masalah khilafiyah. Artinya kalau kita melihat orang yang beda pendapat dengan kita, ya jangan kita anggap itu sebagai sebuah kemungkaran sehingga wajib kita mendakwahi dia, nggak boleh. Tadi ya masalah maulidan misalnya ya, ada orang maulidan, kita nggak maulidan nih, kemudian kita anggap oh itu kemungkaran, kita harus dakwahi, kita harus ajak ke jalan yang lurus. Itu nggak bisa karena bagi mereka itu benar, itu masalah khilafiyah gitu Pak ya. Tapi kalau masalah yang sepakat keharamannya, masalah zina, masalah mabok, masalah judi, nah itu kita wajib dakwahi. Tapi kalau ada masalah khilafiyah, jangan. Biarkan masing-masing dengan mazhabnya masing-masing. Baik, ini ada waktu sisa, mungkin dibuka tanya jawab ya. Silahkan. Karena yang bertanya dari pembahasan ini, khususnya hari ini membahas masalah dari mengenai silakan. Amin. Cukup. Nah, yang penting ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya tambahin sedikit Pak ya, sambil menunggu azan isya ya. Jadi tadi khilafiyah itu ada ranahnya. Ada ranah yang kita boleh beda pendapat, ada ranah yang kita tidak boleh beda pendapat. Nah, ini kita harus paham Pak ya. Jadi kalau kita bagi ada akidah, ada syariah. Akidah itu masalah keyakinan ya, masalah iman, keyakinan itu akidah. Syariat itu masalah halal haram, wajib atau tidak wajib, nah itu syariat. Dalam masalah akidah itu ada yang usul, ada yang furu, ada yang fundamental, prinsip, ada yang masalah cabang, pokok dan cabang. Ya. Dalam syariah juga sama, ada yang pokok, ada yang cabang, ada yang usul, ada yang furu. Nah, yang tidak boleh beda pendapat itu dalam masalah akidah dan syariah yang usul, yang pokok. Itu nggak boleh beda pendapat. Contohnya apa? Misalnya keberadaan Allah, malaikat, kitabullah, Rasulullah, keberadaan akhirat, iman kepada qada qadar. Itu nggak boleh beda pendapat, jelas. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi terakhir. Ya. Nabi terakhir itu adalah Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Kan ada tuh Ahmadiyah ya. Nah itu jelas menyimpang, nggak boleh. Karena itu berbeda dalam masalah yang pokok. Karena masalah pokok yang Muhammad itu adalah nabi terakhir. Jika ada orang beda masalah itu, ya jelas dia sudah menyimpang dari agama Islam. Tapi akidah yang masalah furu, yang masalah cabang, itu nggak masalah beda pendapat. Contoh misalnya, terkait misalnya masalah sifat Allah, misalnya wajah Allah, tangan Allah. Apa yang dimaksud dengan tangan Allah di Quran? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah Allah itu punya tangan? Atau tangan yang dimaksud adalah tangan, maksudnya adalah kekuatan, kekuasaan. Nah itu beda pendapat tuh. Ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan kekuasaan. Yaitu khilafiyah dalam masalah akidah, tapi sifatnya furu ya, tidak menghasilkan kafir dan muslim enggak. Ya, itu enggak sampai kafir lah ya dalam masalah seperti ini. Nah dalam masalah syariat juga sama, ada yang masalah pokok, ada yang masalah furu, cabang ya. Masalah pokok misalnya kewajiban sholat, nggak boleh orang mengatakan sholat tidak wajib, sudah menyimpang. Ada yang bilang misalnya zakat itu tidak perlu 2,5%, 1% aja misalnya ya, biarkan tapera aja yang 2,5%, zakat 1% aja misalnya. Ya itu menyimpang nih Pak. Ya.
nggak boleh. Kemudian masalah puasa nggak usah bulan Ramadan, pindahin ke bulan Muharram misalnya, ya nggak bisa, itu menyimpang ya. Tapi kalau masalah furu ya cabang, sholatnya wajib, itu sepakat. Tapi bagaimana cara sholat, detail tata caranya, ada yang mengangkat tangannya setelinga, ada yang sepundak, nah itu masalah furu. Silahkan beda pendapat, nggak ada masalah. Masing-masing ada dalilnya, ya, asalkan kita ikuti ulama yang memang diakui gitu ya. Nah itu masalah yang boleh beda pendapat. Termasuk masalah apa? Masalah misalnya maulidan, tahlilan, apalagi masalah wajib memanjangkan jenggot katanya gitu ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kemudian masalah cingkrang ya, masalah apa namanya, bahwa celana harus di atas mata kaki. Itu juga khilafiyah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi silakan masing-masing dengan pendapat ya yang kita yakini. Ya, tidak boleh kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Baik, saya kira itu mungkin sudah isya ya. Saya serahkan kepada Pak Fadl. Sekarang alhamdulillah dilaksanakan ketiga yang dalam hal ini. Mungkin nanti kalau ada masalah yang belum jelas, mungkin secara pribadi bisa sampaikan ke Ustaz. Kita bisa juga tanya terkait soalnya. Baik, kita tutup saja kajian pada malam ini dengan sama-sama kita baca doa. Alhamdulillah dan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.